Tanpa memikirkan popularitas, reputasi dan perjuangan yayasan ini justru harum di mancanegara. Yayasan ini telah mewujudkan keinginan terakhir belasan ribu anak yang sakit dari keluarga kurang beruntung. Termasuk seorang anak perempuan tunanetra yang direkam aktivitasnya oleh Valdia Baraputri. Apa impian anak asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini? Dan bagaimana cita-citanya terwujud? Inilah penelusuran Valdia Baraputri selengkapnya untuk Anda. Hari itu tak terlupakan bagi Novi Indriastuti. Inilah momen terindah baginya sejak kehilangan penglihatan 8 tahun lalu. Impian gadis asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini terkabul. Berkat bantuan mereka. Saya mulai mengikuti perjalanan Novi ketika tiba di stasiun Gambir, Jakarta pada dini hari. Oh, ini Novi. Gimana rasanya naik kereta api pertama kali ya, Novi? Pertama kali. Seneng sih, asik kayak gitu. Suasananya gimana ya, nyaman aja kayak gitu. Kenapa mau naik kereta api? Soalnya kan belum pernah coba kayak gitu, jadi pengen ngerasain. Di sebuah hotel mahal bereputasi internasional tempat Novi bermalam selama di Jakarta, sebuah kejutan telah menantinya. Harus pakai kartu. One Direction, lagu One Direction judulnya More Than This. Oh. Suka banget. Terus dikasih apa lagi di hotel? Aku dapat boneka beruang, warnanya biru, pakai baju, di belakangnya ada tulisan Novi gitu. Jadi tulisannya itu bisa diraba. Sama dapat kasetnya One Direction juga. Novi tak pernah membayangkan akan mengalami perjalanan seperti ini. Bisa merasakan berbagai fasilitas dan perlakuan istimewa meski tak bisa melihatnya. Kenapa Novi sekarang kehilangan penglihatan Novi? Jadi dulunya aku kan pas lahir itu biasa ya, kayak yang lainnya bisa lihat jelas kayak gitu, sampai TK juga masih bisa kalau di kelas kayak gitu ikuti pelajaran masih bisa. Penglihatan Novi memburuk sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hingga kini, di usianya yang menginjak 16 tahun, ia belum juga tahu pasti penyebabnya. Katanya itu sarafnya kejepit kayak gitu. Syaraf mata gitu. Terus akhirnya kesini itu ya nggak tahu itu penyebabnya apa, juga kurang tahu juga sih. Sampai sekarang ini kan jadi kondisinya kayak setiap saat itu menurun, walaupun dikit tapi menurun terus kayak gitu. Dan sekarang tinggal ini bisa bedain gelap sama terang paling. Itu kelas berapa? Sekitar kelas 3 SD. Tapi di sekolah negeri yang siswanya memiliki penglihatan normal, gadis ini menyabet peringkat pertama. Nah, gimana itu cara belajarnya Novi? Bisa sampai lebih pintar daripada yang lain? Kalau di kelas itu biasanya waktu gurunya menjelaskan itu aku dengerin terus buat catatan, buat rangkuman kayak gitu dari penjelasan guru itu. Terus kadang-kadang guru juga nulis di papan tulis kan. Itu kebetulan teman-teman aku itu orangnya baik-baik semua, jadinya pada bacain gitu. Lalu Novi tulis dalam braille? Iya. Lalu kalau lagi ujian itu gimana? Ada pak guru atau bu guru yang bacain, nanti aku jawab. Kadang pakai braille, aku jawab pakai braille terus. Tapi kadang-kadang juga kalau biar lebih cepat itu biasanya langsung dituliskan sama pak gurunya biar langsung dikoreksi kayak gitu. Novi menjadi anak ke-17.005 yang dikabulkan keinginannya oleh sebuah yayasan bernama Maria Monique Last Wish Foundation. Pendiri yayasan ini adalah Natalia Cahya. Ia menggunakan nama anaknya, Maria Monique, yang berpulang tahun 2006 lalu karena komplikasi penyakit hati, paru-paru, dan otak. Apakah ini memang keinginan dari Monique waktu dulu? Ya, awalnya juga
pada saat dia sakit itu, dia bilang sama pembantu rumah tangga saya, ke oma, ke opa, ke adik saya bahwa aku dikenang terus ya, gitu. Nah, dia ingin dikenang. Nah, saya juga tidak tahu tadinya dengan message ingin dikenang, dan mungkin saya masih belum tahu saat itu, sehingga akhirnya suatu saat seperti ada sebuah whisper in my heart, go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Baru saya tuh baru mengerti message-nya bahwa I must do something for unfortunate kids. Tak mudah melupakan buah hatinya yang berpulang di usia 7 tahun. Juga masa-masa pilu ketika Maria sakit dan dinyatakan meninggal hingga 3 kali. Waktu saat dia sudah tidak ada yang kedua kali, di situ dokter sudah bilang dia sudah nggak ada harapan. Dan saya bilang, enggak, kamu coba hidupkan dia lagi, saya bilang gitu. Saya yakin anak saya masih hidup. Terus dokter itu bingung dengan pernyataan saya seperti itu, karena itu kan di Mount Elizabeth dan malam hari. Terus saya bilang, mana cardiac arrest-nya? I will do it by myself. Terus dokter bilang, oke, no, you go, kamu kembali, then we do it. Akhirnya dia melakukan cardiac arrest, dan saya menyebut nama dia non-stop. Maria, maybe 1 hour. The miracle happened. She come alive. The heart is coming again. And the doctor said that she's alive. The heart is coming again. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dia nggak ada. Apakah Yayasan Maria Moniq ini yang membuat Mbak tetap kuat tanpa Maria Moniq di sisi Mbak sekarang? Yang membuat saya kuat itu adalah Tuhan. Kekuatan jugalah yang membuat Natalie mampu mempertahankan yayasannya hingga kini, mengabulkan keinginan anak-anak kurang mampu yang sakit keras. Misalnya contohnya ada seorang anak yang cuma minta minum susu aja seumur hidup, karena dia merasa dia hidup ketika dia minum susu. Dan benar, ketika anak itu kita sambung hidupnya dengan izin Tuhan ya, sampai akhirnya menutup mata pun anak itu sehabis minum susu. Banyaknya anak yang menanti impiannya dikabulkan menggugah hati Natalie. Yayasan ini akhirnya tak hanya memberikan keinginan terakhir anak-anak tidak mampu yang sakit. Kalau ditanya saya fokus kemana, saya sudah bilang saya nggak bisa punya fokus. Karena di saat Tuhan minta saya memberikan kebahagiaan, I will do it. Selama 7 tahun beroperasi, yayasan ini telah memiliki 14.000 relawan yang mengumpulkan data anak-anak kurang mampu. Salah satunya Lili Judiarti. Ada beberapa anak yang nggak bisa berbicara, dan yang satu dia minta robot. Terus yang anak perempuan dia minta boneka yang bisa berbicara. Nah, jadi ini semua aku titipkan ke Bu Lili. Nafas udara, air, dan sinar matahari itu sebenarnya pemberian yang sangat luar biasa dari Tuhan, dari Allah. Dari situ saya tersadar. Saya tadinya punya anak autis 1. Saya pikir saya yang paling menderita di dunia. Sejak Ibu bergabung 2007 hingga sekarang, sudah berapa ratus atau berapa ribu anak-anak yang sudah didata oleh Ibu? Tidak usah dihitung berapa banyak. Biarlah Tuhan yang mempertemukan kita dengan anak-anak yang memang perlu dikasihi, perlu diperhatikan. Keberadaan Yayasan Maria Moniq tak hanya didukung ribuan relawan, tapi juga sejumlah negara seperti Italia. Duta Besar Italia Federico Failla menjelaskan alasannya. Maria Moniq LaSwish Foundation does an excellent job in not only in helping the kids, the unfortunate kids, also reminding all of us some realities that we tend to forget. So they do also an excellent job in keeping people aware of realities that we would like to forget, we would like to close our eyes. So what kind of support does Italy give to Maria Moniq Foundation? We try to connect them with other people, as I said, especially with other Italian diplomats that are living in the places where the foundation is active. We try to help them also personally
so that the programs can be fulfilled. Tak ada perjanjian hitam di atas putih untuk kerjasama yang dijalin Italia dengan Natali. Seperti halnya kerjasama yang selama ini terjalin dengan pihak manapun yang bersedia membantu. Karena kita punya misi no fundraising. Kita tidak mau menggalang dana. Jadi ini adalah sebuah gerakan hati yang mana saya mau donatur yang membantu. Seketika dia sudah membantu unfortunate kids, akan terjadi perubahan di pihak dua pihak. Si donatur itu sendiri hidupnya berubah, unfortunate kids yang dibantu, diberi kebahagiaan juga hidupnya berubah. Yang bisa memberikan kebahagiaan adalah hati. Hati adalah alat tukar untuk Yayasan Maria Monique Laswis Foundation. How can Italy understand that concept and work with that concept? It means these things must not be done for other reason than what you feel inside. This help must come from the heart, because we believe in this project with our heart. Ketulusan hati Natali dan yayasannya jugalah yang membawa Novi ke Jakarta, mewujudkan impiannya. After this, I will give you surprise. Today, you will do the recording with the diva of Indonesia, maybe #1 singer in Indonesia, named Ibu Titik Puspa. Nah, yang paling saya tersentuh waktu itu, waktu aku mulai masuk, Tante Titik ini ada anak sudah sakit, sudah tinggal ini dia minta menghitung hari itu. Tinggal menghitung hari, dia minta dibeliin sepeda sama bear, ya, bear putih gitu. Oke, aku beliin. Nah, taunya udah sampai di sana dia peluk terus, sepedanya taruh di pinggir tempat tidur dia, meninggal sambil memeluk bear. Sudah bertahun-tahun Titik Puspa mendukung berbagai kegiatan Yayasan Maria Monique. Kali ini perannya adalah mewujudkan impian Novi menjadi nyata. Oh, ini yang nyanyi itu. Baru tahu hari ini kalau mau dia punya Titik. Oh iya. Sejak kapan punya keinginan untuk rekaman? Sebenarnya udah dari dulu sih. Sejak suka nyanyi itu ya pasti setiap orang yang suka nyanyi itu kan pengen rekaman ya, tapi kan nggak pernah nyangka kalau itu seperti kalau aku, apalagi itu kan orang desa kayak gitu. Itu rasanya itu kan cukup gimana ya, agak kurang mungkin kayak gitu, nggak mungkin atau gimana. Kenapa sih pengen rekaman, Novi? Ya pengen nyalurin hobi sama siapa tahu bisa hibur orang, bisa buat orang seneng, itu kan ikut seneng juga. Rekaman di studio memakan waktu yang cukup lama. Tidak cukup satu kali menyanyi untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Namun, Novi tak menyerah. Menyanyikan lagu yang nantinya tidak akan dijual, melainkan diberikan pada anak-anak pengguna kursi roda. Selalu ada kekuatan untuk berbagi kebahagiaan. Dalam perjalanan waktu, tadinya saya memang membuat Yayasan Maria Monique ini untuk message Maria Monique. Tadinya untuk go around the world find unfortunate kids message-nya. Tapi akhirnya saya tahu bahwa setelah saya berjalan sekian lama, saya membuat Maria Monique Laswis Foundation itu untuk Tuhan. There's a place in the world I can remember in my life. Happiness come to them just like a rainbow in the sky. Like a wish, make a wish, I will remember the smile.